Oke, sekarang kita bahas cara menghitung data dalam satu file ya. Nah, kita punya dua data nih. Ini sampai sini, ini sampai sini. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Kalau aku sih gini. Ini nggak tahu metode apa nggak tahu ya, tapi aku caranya kayak gini. Kita taruh di sini, berarti dia data ke satu. Oke, kita taruh angka 1. Kita taruh di sini data kedua. Tuh. Nah, terus apa gunanya? Itu nanti buat perbandingannya gini. Pertama kita yang pasti kita bikin fstream asisten kita ya, asisten kita. Oke, kita punya asisten coy. Nah, setelah punya asisten, wah ngeblank aku. Kita bikin fungsinya. Kita bikin integer hitung data. Kita bawa si datanya ya. Kita bawa asisten kita untuk menghitung data. Asisten. Gitu. Nah, kenapa itu pakai dan? Karena itu reference ya. Jadi dia referensinya pakai asisten yang ada di sini. Nggak perlu bikin asisten baru. Kita pakai satu asisten aja untuk mengakses filenya ya. Karena asisten itu nggak mau diduakan. Iyo. Apa sih? Itulah, kita kembali ke materi lagi. Kita bikin fungsinya fstream dan asisten. Mana dan? Kok dan data? Dan asisten ya. Kita pakai asisten. Oke, nah itu yang harus kita lakukan. Oke, karena ini kan integer, dia berarti fungsi yang memiliki return, memiliki kembalian. Jadi kalau dia dideklarasikan kayak gini, itu nggak sesuai coy. Kalau cuma kayak gini asisten, nah ini biasanya kayak gitu, pendeklarasian void. Kalau ada kembaliannya, dia harus ada variabel yang di inputkan, misal ukuran sama dengan hitung data gitu. Jadi ukuran ini ya, ukuran sama dengan hitung data. Jadi kita bikin integer ukuran. Nah, ukuran ini diisi oleh hitung data. Begitu, itu fungsi ya. Terus kita kan punya data itu, kita punya asisten juga. Nah, caranya gimana? Kita suruh asisten kita, yang pasti kita suruh asisten kita, disuruh terus, nggak popong namanya asisten kok ya. Kita suruh asisten kita untuk membuka data .txt. Wes gini tuh aja, nggak usah pakai terang app apalah, nggak usah, karena ini cuma untuk membaca ya. Nah, terus setelah itu, karena itu ada nama, nim, dan lain sebagainya, berarti kita butuh wadah untuk menempatkan data tersebut. Kita butuh data MHS. Oh, struct-nya belum bikin ya. Struct di sini, struct data MHS. Dia berisi string nama, string name, string jurusan, titik koma. Terus data mahasiswa udah ada ini, bikin ukur data mahasiswa di mana untuk mengukur datanya. Nah, terus di sini kita langsung get line, suruh asisten kita untuk mengambil data itu untuk ditempatkan di ukur data dot nama. Kita copy ya karena sama kan. Itu 3 udah kita tempatkan gini. Nah, setelah dia melakukan program ini, berarti kan dia berhenti di sini nih ya, dia di sini. Berarti kan dia sekarang baca ini nih angkanya. Nah, angka ini mau ditempatkan di mana? Oke, kita bikin suatu wadah string lagi coy. String wadahnya coy. Nah, kita tempatkan di wadahnya ya. Paste wes lah.
kita itu kan wadah kan namanya, wes situ. Nah terus apa yang kita lakukan selanjutnya? Apa ya, kan intinya tuh aku mau bandingin ini sama ini. Intinya gini ya, bandingin ini sama ini. Ketika ini sama dengan ini, ketika dia sama, oke langsung program langsung. Karena kalau tanpa programnya bingung, jujur. Intinya kita butuh, kalau bandingin tuh kita butuh data yang sebelumnya. Jadi kita butuh wadah untuk menampung data yang sebelumnya. Nah terus kita kan nanti butuh buat nilai kembalian ke integer ini, kita butuh integer ukurannya. Dan yang pasti untuk membandingkannya berarti, atau bentar, ukuran ya, kita butuh integer ukuran. Nah ini kan berarti kan dia harus ada perulangan nih di sini, ya kan? Perulangan nih coy, harus ada perulangan nih coy ya, kita pakai do lah ya, kita pakai do while. Jadi dia dikerjakan minimal sekali. Oke, ini kayak gini. Udah. Terus apa? Terus apa namanya? Kita bandingin wadah ini sama enggak sih sama yang wadah sebelumnya? Gitu coy. Nah, berarti kan yang wadah sebelumnya harus kita isi dengan wadah ini buat nyimpan. Nah, di mana dia isinya? Di sini coy. Ini untuk menyimpan yang sebelumnya wadah. Gitu. Jadi dia disimpan di situ, untuk kemudian di if kan, dibandingkan apakah sama. Nah, kalau sama, kalau beda, berarti kan misal wadah sebelumnya ini, terus wadah yang kedua tuh ini, kan beda tuh. Otomatis ukurannya nambah dong. Oke, ukurannya plus. Oke, ukuran plus guys. Nah terus ini kan do-nya dia bakal looping terus kan kayak begini. Nah kita pakai parameternya ukuran tadi tidak boleh sama dengan ukuran sebelumnya. Nah berarti kita butuh untuk menyimpan ukuran sebelumnya juga nih. Oke, kita tambahkan lagi ukuran sebelumnya. Nah di sini kita juga harus mengisi lagi coy. Nah harus mengisi kayak gitu ya, harus mengisi, disimpan ukuran sebelumnya, disimpan ya. Nah setelah itu, setelah udah semua ya wes sudah selesai. Oh, return, dalam integer itu kita butuh return ukurannya kita kembalikan ke hasilnya coy. Udah kan kita cout ukuran sama dengan ukuran inline. Kita run, kita compile dulu pertama. Error banyak banget coy. Bolo. Apa ini yang error sih? Oh belum di close ya, sebentar, belum di close coy. Assistant.close ya nggak sih? Masih error ya? Masih error ya? String wadah. Assistant open, assistant close. Getline. Apa yang error coy? Apanya yang error? Apa ya? Return udah, while ukuran udah, do while. Oh astagfirullah, dia belum pakai fstream coy, pantas errornya banyak banget. Nah ini loh, nah kan kalau lupa ya gini, include fstream. Nah wes tak jamin gak error.
Gling. Oke, kita main, kita clear screen dulu. Kemin. Loh. Oh, ini dia ngambil random ya. Ya, biar nggak ngambil random. Di sini ukuran kita taruh dia 0. Cuy. Nah, wis selesai. Harusnya sih selesai. Kita compile, build, kita run. Ukuran sama dengan 2. Betul sekali. Misal nih kita tambahkan ya. Kita tambahkan nih 1 tambah lagi. Di sini tetap 2, gini tetap 2 ya. Atau yang sesuai dulu deh 3. Kita aslinya nggak perlu di compile juga bisa sih. Langsung kan itu datanya. Ukuran 3. Kalau kita gini, kita ini pindah 2. Kita langsung main ya, langsung kita run, dia 2. Kenapa 2? Oke, kita ke penjelasannya. Coy. Penjelasannya kita bikin kayak gini. Di sini kita akan tampilkan perbandingannya ya. Perbandingannya kita pakai cout biar kelihatan. Wadah, ini untuk yang wadah ya. Wadah dibanding atau gini. Wadah tidak sama dengan wadah sebelumnya. Inline. Terus nah, setelah ukuran plus kita coutkan lagi. Kita cout ukurannya ya. Biar kita juga bisa melihat ukurannya tuh gimana. Coba ukuran tidak sama dengan ukuran sebelumnya, kasih inline. Oke, kita lihat. Kita compile dulu. Main. Nah, wadah tidak sama dengan spasi. Kenapa kosong gitu? Karena di ini ya, di ini turunin. Oke, ini programnya ya, perhitungannya di sini. Nah, dia tuh pertamanya kan do nya kelihatan coy. Nah, dia kan pertamanya do. Oke, wadah sebelumnya diisi dengan wadah. Dimana wadah kan di sini masih kosong tuh, belum ada isinya apa-apa, stringnya tuh. Nah, terus dibandingkan langsung, otomatis kan dia dia kosong kan, beda kan. Nah, ketika beda maka ukurannya kan plus, dimana ukuran ini awalnya kan 0. Atau gini deh, pas sebelumnya ini tak taruh ini juga bisa. Tak taruh ini ukuran sebelumnya. Sebelum ukuran sebelum, ukuran sesudah. Sudah plus ya maksudku ya. Main. Nah, waduh, kurang atas ini gini. Susahnya coy. Ini susah banget, sumpah lah. Terus lah, tak atasin aja. Nah, intinya itu ya. Kelihatan kan? Kelihatan toh. Nah,
Ini kan wadah beda nih. Nah, ukuran sebelumnya tuh 0 sama 0. Nah, terus setelah tahu kalau wadah ini beda, dia plus plus. Jadi 1 sama 0, oh beda, berarti dia masuk, dia dia ini loh, well-nya dia nggak keluar ya, karena ini dia beda. Selama dia beda, dia akan melakukan terus. Nah, kita kembali ke sini. Kembali ke sini. Nah, ini kan beda nih, ukurannya beda. Oke, dia dua lagi, dia wadahnya diisi lagi ini, set dia nyimpen ini kan, nyimpan satu jadi kesimpan di sebelumnya di sini. Nah, terus dia ambil lagi dari sini, set. Dia nemu 2 nih, Oke, nemu 2 tidak sama dengan 1, tidak sama dengan sebelumnya kan. Nah, ukuran sebelumnya itu 1 sama 1, karena 1 ini kan nyimpen ini kan, ukuran sebelumnya sama dengan ukuran. Nah, 1 ini dia disimpan di sini, dibandingkan terus apa, setelah dia mengetahui kalau wadah ini beda, ukurannya plus ini, jika wadah beda ukuran plus, dia 2/1, dia beda kan, karena dia beda, well-nya jalan terus. Setelah dulu lagi dia akan menyimpan yang sebelumnya, sehingga nah yang 2 tadi kan disimpan di wadah sebelumnya berarti kan. Nah, terus dia wadahnya akan mengambil data baru sini, set. Nah, dia kan nemunya 2 nih. Kalau ini misalnya 2 ya, nemunya 2 nih, otomatis sama. Ketika sama, ukurannya nggak nambah. Nah, ketika ukuran nggak nambah, berarti kan sebelum dan sesudahnya sama aja. Otomatis dia keluar dari ini, karena ukuran tidak sama dengan ini kan. Ini ketika ukuran tidak sama dengan, dia melakukan. Tapi ketika dia sama dengan, dia keluar dari perulangan. Begitu cara kerjanya. Jadi kalau misalnya ini kita ganti pakai 3, otomatis ini akan main 3 ukurannya. Kenapa? Ya karena dia itu nyimpen kan tadi setelah yang 2 ini kan wadah 3/2, set, ukuran sebelumnya 2 sama 2. Nah, terus beda berarti dia kan yang ukuran yang ini, yang saat ini dia nambah plus ini kan, plus. Terus yang sebelumnya kan tetap 2 karena dia nyimpannya di atas kan. Nah, berarti dia beda, dia masuk ke perulangan lagi, kemudian wadahnya ngambil lagi kan, tapi udah nggak ada data kan di sini. Jadi dia tetap nyimpan itu, terus dibandingkan sama dengan ukuran sebelumnya. Belibet ya Allah, tolong. Wadahnya kan ini sama nih. Nah, ketika sama kan dia ukurannya nggak nambah, otomatis sebelum dan sesudah sama aja. 3/3 itu kan tidak sama, itu kan sama kan. Dia keluar dari perulangan dan mereturnkan ukuran, sehingga ukuran sama dengan 3. Nah, sekarang gimana kalau ukurannya 0? Oke, kita coba coy. Kalau dia emang nggak ada datanya gini, dia kosong gitu ya, coba ukuran sama dengan 0, karena wadah langsung dibanding dan boom, ukuran sama dengan 0 begitu. Nah, ini kan wadah kan, disimpan dulu, set, kosong sama dengan kosong kan tetap kalau gini kan kosong, ya wes kosong. Ukuran sebelumnya kosong, ukuran bingung. Ukuran sebelumnya ini disimpan dari kosong, ini kosong. Nah, wadah dibandingkan, nah kan berarti kan if wadah tidak sama dengan wadah sebelumnya, ini gak masuk kan, ukurannya gak nambah kan, ya wes langsung udah. Oke, materi file ini dulu lah ya, mau dicoba dulu, biar lebih paham dicoba dulu. Ini tak gini biar kelihatan ya, ini dicoba dulu, dicoba biar lebih lebih paham lah. Ini integer hitung, ini fungsi ini yang intinya apa, buat ngitung, intinya ini dicoba dulu. Kalau udah bisa, nah nanti baru lanjut ke materi selanjutnya, yaitu searching dan sorting. Oke. Udah segitu dulu lah ya, maaf banget kalau belibet, semoga mudah dipahami. Intinya ini buat ngitung data. Nah, sudah bisa ngitung data, wah udah bisa ngapa-ngapain kalau udah bisa ngitung data.
next searching sama sorting. Oke, dipahami dulu, dicoba, dipraktekkan. Ya, semoga paham.